Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu ketiga setelah Pentakosta. Kita akan mengadakan kebaktian minggu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutauruk. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, setiap orang dan setiap keluarga patut bersyukur senantiasa atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, termasuk berkat kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Marilah kita memasuki kebaktian minggu hari ini dengan sukacita. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ 16 ayat 1-2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Nyanyi, kan
Ibu bapak saudara-saudara, kebaktian ini kita akan mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Tema kita pada kebaktian minggu ini adalah mengasihi Kristus, mengasihi sesama. Dan firman Tuhan yang akan melandasi kita adalah surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan ayat ke-21 yang mengatakan, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Berkesan aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih setia dan rahmat, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengindahkan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Sebagai suami istri, orang tua, dan keluarga, kami seringkali gagal untuk saling menghormati dan menghargai. Kami juga seringkali gagal mengasihi sesama kami dengan tulus. Kami sadar bahwa kami belum berhasil menjadi umat-Mu yang setia. Dengan penuh penyesalan kami mohon kepada-Mu ya Bapa. Sudilah ampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, kini mari kita dengar dan terimalah berita anugerah pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara, kini mari kita berdoa sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, ketika hari ini dalam keadaan sehat, keadaan baik, sukacita, kami boleh berkumpul bersama-sama bersekutu dari rumah kami masing-masing di dalam kebaktian minggu ini. Kini tiba waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya hikmat Tuhan boleh menolong kami supaya firman Tuhan ini dapat kami pahami dan dapat membekali kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai ayat ke-42. Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai ayat ke-42, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudara jemaat Tuhan, ada seorang teolog Protestan asal Jepang bernama Kosuke Koyama. Dia pernah menulis sebuah buku yang di dalam bahasa Indonesia berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib. Di dalam bukunya ini ia bertutur atau berefleksi tentang kehidupan pengikut Kristus dan makna salib dan juga makna dari memikul salib. Kosuke Koyama menjelaskan bahwa memikul salib itu bukanlah semudah menenteng sebuah rantang makanan atau tidak semudah menenteng sebuah tas. Rantang makanan mudah dibawa karena dia memiliki gagang di atasnya. Tas juga memiliki gagang yang memudahkan untuk membawanya. Sama halnya juga dengan pintu yang memiliki gagang dan karena itu ia mudah dibuka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, gagang menjadi sesuatu yang memudahkan kita dalam banyak persoalan. Dan ini menjadi gambaran tentang kehidupan kita, realitas kita pada kehidupan sehari-hari yang kerap kali mengharapkan segala sesuatu itu menjadi mudah. Dan kita senang sekali dengan sebuah kemudahan. Kita lihat sekarang sudah banyak sekali kemudahan yang bisa kita nikmati di dalam menjalani kehidupan. Kita tidak perlu repot-repot berbelanja ke pasar karena kita bisa berbelanja secara online misalnya begitu ya. Nah itu saudara-saudara kemudahan yang seringkali kita kejar dan kita raih dalam kehidupan. Sebaliknya saudara-saudara, pada salib tidak ada gagang pada salib. Sehingga ketika salib itu dipikul, ketika salib itu dibawa, diangkat oleh Tuhan Yesus, dia tidak bisa mengangkatnya.
Tidak ada gagang pada salib yang memudahkan Yesus ketika dulu mengangkat dan membawa salibnya ke tempat penyaliban. Maka salib itu harus dipikul. Inilah saudara-saudara gambaran yang sebetulnya harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Gambaran hidup bersama Kristus, gambaran yang mengungkapkan bahwa kehidupan bersama Kristus bukanlah kehidupan yang mudah untuk dijalani, bukanlah kehidupan yang mudah untuk dilalui. Hal ini juga saudara-saudara yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan Yesus mau menyadarkan murid-muridnya bahwa jalan mengikut Yesus itu memang jalan yang sulit dan jalan yang terjal. Penganiayaan, penderitaan menjadi bagian dari jalan mengikut Yesus, menjadi konsekuensi dari mengikut Yesus. Ketika seseorang mengaku bahwa ia siap mengikut Yesus dan mengasihi Kristus, maka dia harus siap juga kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Bahkan jika itu harus mengorbankan atau kehilangan keluarga atau nyawanya sendiri. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mau menyampaikan sebuah pesan yang penting kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus sebetulnya menghendaki kesetiaan yang mutlak. Totalitas dalam mengikuti dan mengasihi Dia. Ayat ke-34 sampai ayat 39 sebetulnya bukan bicara soal kebencian, bukan soal membenci atau kita diharuskan menjauhi keluarga kita. Bukan itu, tetapi tentang totalitas dalam mengasihi Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, totalitas mengasihi Yesus itu justru harus tampak dalam relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan sesama. Tampak dari bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, tampak dari bagaimana kita mengasihi orang lain. Dan itu yang bisa kita temukan, yang kita lihat dari ayat 40 sampai 42 itu, saudara-saudara, yang menegaskan kembali bahwa kasih kita terhadap orang lain mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Yesus, mengasihi Kristus sama halnya dengan mengasihi manusia lain. Saudara-saudaraku, mengasihi Yesus bisa menjadi hal yang paling beresiko dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus mungkin menjadi keputusan yang paling berat yang pernah kita ambil, dan keputusan yang paling memiliki konsekuensi yang berat. Tapi saudara-saudara, keputusan itu bukan lantas membuat kita kehilangan keberanian dan kesediaan untuk mengasihi sesama. Karena mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus selalu berjalan beriringan, berdampingan dengan mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu berarti juga mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Saudaraku, semoga kita menjadi orang-orang yang mampu mengasihi Kristus dengan totalitas, dan di saat yang sama, dengan cara yang sama, mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Apa benar kita sudah bisa kembali beribadah tatap muka di gedung gereja? Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Memang tidak terasa sudah 3 bulan kita tidak beribadah secara langsung bertatap muka di gedung gereja. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 belum selesai, belum berakhir. Meskipun demikian, kita akan memulai sebuah kenormalan baru dalam kehidupan bergereja kita. Berdasarkan dengan kebijakan pemerintah, sebetulnya sejak tanggal 7 Juni 2020 yang lalu, gereja dan juga rumah-rumah ibadah yang lain sudah diperbolehkan untuk mengadakan kembali kegiatan-kegiatan peribadahan secara tatap muka. Tentu juga kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk kepentingan bersama. Berarti kita sudah boleh ibadah di gereja mulai minggu depan ya? Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu terburu-buru untuk bisa kembali beraktivitas di gedung gereja untuk beribadah secara bertatap muka. Oleh karena itu, Majelis Jemaat GKP Sukabumi memutuskan untuk memulai kembali peribadahan secara langsung mulai awal bulan Juli 2020, yaitu tanggal 5 Juli 2020, dengan tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol-protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah secara tegas, namun juga dengan bijaksana. Berarti mulai 5 Juli kita semua bisa ke gereja? Tentu kita tidak bisa secara sekaligus datang berbondong-bondong seluruh anggota jemaat datang untuk kembali berkebaktian di gedung gereja. Maka Majelis Jemaat akan membatasi anggota jemaat yang datang untuk beribadah tiap minggunya. Pada minggu pertama bulan Juli, tanggal 5 Juli, yang akan ikut kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 1. Pada minggu kedua bulan Juli, tanggal 12 Juli 2020, anggota jemaat yang akan berkebaktian adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 2. Dan kemudian pada tanggal 19 Juli 2020 yang akan kebaktian di gedung gereja adalah anggota jemaat yang ada di wilayah 3. Pada minggu keempat kita akan mulai mencoba 2 kali kebaktian dengan pembagian wilayah yang akan diinformasikan oleh Majelis Jemaat kemudian. Lalu siapa saja sih yang boleh datang ke gereja? Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga akan memperhatikan orang-orang yang akan datang. Tentu juga menghindari resiko-resiko. Maka anggota jemaat yang memiliki kerentanan untuk tertular tidak diperkenankan. Anak-anak di bawah usia 15 tahun dan juga lansia yang berusia di atas 60 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan datang untuk beribadah di gedung gereja. Begitupun dengan anggota jemaat yang memiliki riwayat penyakit yang membahayakan seperti hipertensi, sakit jantung, penyakit-penyakit pernafasan, atau anggota jemaat yang sedang berada dalam keadaan tidak sehat. Untuk sementara waktu disarankan untuk tidak datang dan beristirahat di rumah. Bagi mereka yang tidak bisa datang dalam kebaktian minggu karena pembatasan wilayah dan juga karena sakit, Majelis Jemaat akan tetap menyediakan kegiatan peribadahan di rumah melalui siaran YouTube secara streaming. Bagaimana dengan kebaktian kategorial lainnya? Selain itu, kebaktian-kebaktian kategorial yang lainnya, mulai dari kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian perempuan, kaum pria, lansia, dan juga kebaktian rumah tangga untuk sementara waktu tidak kita lakukan. Sementara itu, Majelis Jemaat akan melengkapi seluruh sarana penunjang protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Protokol kesehatan dalam peribadahan. Cuci tangan.
Sebelum masuk ke ruang ibadah, cuci tangan dulu ya di 3 tempat cuci tangan yang sudah tersedia. Tetap atur jarak ketika mengantri untuk mencuci tangan. Cek suhu dengan mengantri berjarak. Selanjutnya, saudara-saudara bisa menuju pintu utama untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Tetap menjaga jarak ya. Majelis jemaat menyediakan hand sanitizer di depan pintu masuk. Memilih tempat duduk. Saat memilih tempat duduk, perhatikan pengaturan yang sudah dilakukan. Satu bangku hanya boleh diisi oleh 2 orang. Teknis persembahan. Saat melakukan persembahan, saudara-saudara dapat memasukkan persembahan ke beberapa kotak yang telah tersedia, karena tidak ada kantong persembahan yang akan diedarkan. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan metode transfer ke nomor rekening gereja. Tidak ada salaman. Selama masih menjalani new normal, kita tidak bersalaman dengan berjabat tangan. Kita akan menggantinya dengan salam namaste atau bentuk salam yang lain. Setelah kebaktian keluar dari 3 pintu. Saudara-saudara dapat keluar melalui 3 pintu yang sudah tersedia. Setelah kebaktian usai, segeralah pulang, jangan berkerumun, dan tetap menjaga jarak. Dan yang paling penting untuk juga diperhatikan adalah saudara diwajibkan untuk memakai masker sejak dari rumah, selama peribadahan di gedung gereja, sampai saudara pulang kembali ke rumah. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer, juga terus menjaga kesehatan. Saudara-saudara, demikianlah panduan kegiatan peribadahan di era kenormalan yang baru yang akan kita jalani mulai bulan Juli nanti. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa terus memperhatikan panduan ini dan mematuhinya demi kepentingan dan kebaikan kita bersama. Mari kita terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 dan kita jadikan gereja kita menjadi gereja yang membawa kehidupan, bukan gereja yang mengancam kehidupan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami yang masih akan terus kami jalani di hari-hari ke depan. Dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai persoalan, baik yang akan kami hadapi maupun juga yang saat ini sedang kami hadapi. Kami mohon kiranya Tuhan terus menguatkan kami, terus menopang kami. Seperti halnya hari ini kami dikuatkan kembali oleh firman Tuhan, kami diteguhkan kembali bahwa mengikut Yesus memang bukanlah perkara yang mudah. Berjalan bersama Kristus memang bukan persoalan yang mudah. Tapi kami percaya di saat yang sama Tuhan terus menguatkan kami. Tuhan terus ada di sekeliling kami untuk menemani dan juga menolong kami tatkala kami terjatuh. Kami mau menyerahkan Tuhan segala persoalan kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami, harapan-harapan kami, permohonan-permohonan kami, kegelisahan-kegelisahan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus
menyediakan yang baik untuk kehidupan kami. Maka apapun yang akan kami alami, kami ingin menjalaninya dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, maupun yang menjalani perawatan di rumah. Kiranya Tuhan juga menolong dan juga memberikan mereka kekuatan. Jika Tuhan berkenan, biarlah kesembuhan boleh mereka rasakan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini masih dirundung duka cita. Kiranya Tuhan juga perlahan-lahan menghibur dan menguatkan mereka kembali, sehingga berangsur-angsur mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan optimis, dengan penuh harapan, dan juga semangat. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami bersama, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ketika kami masih harus melakukan berbagai macam hal secara terbatas, karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian Tuhan, kami tetap mau percaya pertolongan Tuhan tetap ada bagi kami semua. Maka berikanlah kami hikmat kebijaksanaan untuk bisa terus menjalankan aktivitas-aktivitas kami sehari-hari dengan tetap menjaga kesehatan dan dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Bahkan ketika nanti di awal bulan Juli yang akan datang, kami akan memulai kembali secara bertahap aktivitas peribadahan di gedung gereja ini. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk tetap setia dan tetap percaya akan rancangan Tuhan, dan kami tetap juga bisa membawa kehidupan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami mau menyerahkan, kami mau mendoakan juga pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, khususnya di kota Sukabumi. Kiranya mereka pun Tuhan limpahi dengan hikmat, sehingga di dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka, mereka dapat terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan yang abadi. Kami mau berdoa Tuhan bagi keutuhan gereja Tuhan, keutuhan ciptaan Tuhan di dunia ini, di muka bumi ini. Kiranya kami bisa terus bersama-sama mewujudkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi kehidupan persekutuan kami. Mampukan kami untuk menjadi persekutuan yang saling membangun satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, dan terus melayani Tuhan dengan setia. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap doa-doa yang kami sampaikan secara pribadi, doa-doa keluarga kami di rumah kami masing-masing. Semuanya itu kami mau alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau mengakhiri doa ini bersama-sama, seturut dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atas perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja atau memasukkannya ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja. Sambil melakukan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 302 ayat 1-3, Ku beri persembahan. Pada Tuhanmu
Segenap kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kini kami menghimpun persembahan kami sebagai tanda syukur dan terima kasih kami atas kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Kuduskanlah persembahan kami, ya Tuhan, sehingga dapat terus menopang pelayanan-pelayanan kami demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, memikul salib dan mengemban tugas pengutusan sebagai murid Kristus memang tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang harus kita hadapi. Namun kita percaya, Kristus menghendaki kita untuk terus setia, mengasihi Dia, dan mengasihi sesama. Kerjakanlah tugas panggilan kita di tengah-tengah kehidupan yang nyata ini. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cawan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan aktivitas kita dengan penuh semangat dan sukacita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa melingkupi saudara. Kiranya hikmat dari Sang Anak menerangi saudara. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa bergelora di dalam jiwa saudara. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal tinggal diam dalam hidup saudara kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 Kebaktian minggu ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur